Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang FR soal TWK CPNS 2021 dan pembahasannya part yang keempat ya teman-teman. Langsung aja. Di sini ada FR TWK tentang baca hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila katanya ya. Jadi keluar sekitar 3 sampai 4 soal nih. Pembahasannya itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai semboyan, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pencerminan dari sila ketiga ya teman-teman. Kenapa pencerminan dari sila ketiga? Karena di sini masuk dalam butir-butir sila ketiga yang poin yang keenam ya, yang udah aku bold, yang udah aku tebalkan. Di sini poin yang keenam itu bunyinya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nih tentang Bhinneka Tunggal Ika itu pencerminan sila keberapa? Jangan lupa bahwa di sini adalah masuk dalam sila yang ketiga. Sekarang contoh soal Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Kurang lebih begini soalnya, adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Nah kita lihat nih poin di soalnya itu ada kata-kata pemersatu ya teman-teman. Pemersatu udah pasti jawabannya adalah tentang kebinekaan Indonesia. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Langsung lanjut ke soal selanjutnya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Beberapa cara menyikapi kemajemukan diantaranya adalah kecuali A. Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. B. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. C. Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. D. Kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat yang majemuk. E. Kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dihargai keberadaannya dan dipandang secara inklusif. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa ya teman-teman? Jangan lupa bahwa di sini ada kata kecuali ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang D ya. Kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat yang majemuk karena prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satunya dipandang secara inklusif ya teman-teman. Inklusif itu merupakan prinsip yang bahwa kita tuh harus berempati dengan orang lain, tidak memandang latar belakang ya teman-teman ya, tidak memandang perbedaan gender, perbedaan agama. Nah jadi yang benar itu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu harus dipandang secara inklusif ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yang kecualinya ya. Lanjut, FRTWK ada tentang nasionalisme nih katanya. Jadi soalnya itu soal cerita. Pertanyaannya di bawah ini yang menunjukkan sikap nasionalisme dalam masyarakat berbangsa dan bernegara adalah. Nah, jadi soalnya itu kurang lebih seperti itu dan ini nih yang mengerjakan soalnya ini dapat 3 soal katanya tentang yang ini ya. Nah, aku di sini bahas tentang nasionalisme ya teman-teman karena teman-teman juga sebelum menjawab soal itu harus tahu nih basicnya nasionalisme itu seperti apa ya supaya nanti kalian bisa menjawab opsi-opsi dengan benar ya. Pilihan jawaban dengan benar. Oke, di sini nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang punya kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air. Jadi ternyata cinta pada tanah air ini adalah masuk dalam nasionalisme ya teman-teman. Ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama ya teman-teman. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan
dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu per orang, kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme nih ada 4 ya. Yang pertama adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajah dalam wilayahnya. Yang kedua adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat bertempat tinggal dalam suatu wilayah ya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, yang keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian ada juga FRTWK nih, pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini tentang bela negara ya. Bukan pasal katanya yang ditanyakan, tapi tentang contoh keseharian dalam masyarakat. Di sini aku bahas juga tentang bela negara itu materinya ya teman-teman, karena balik lagi teman-teman juga sebelum menjawab soal kan harus tahu ya materi tentang bela negara itu seperti apa supaya teman-teman bisa memilih jawaban dengan benar. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 rumusan nilai bela negara ya. Yang pertama rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, di sini adalah sikap-sikap tentang cinta tanah air ya teman-teman. Kan tadi cinta tanah air itu masuk salah satu juga dalam bela negara. Nah, di sini ada pencerminan dari cinta tanah air. Di sini ada mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukunan jiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, perwujudannya itu adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Nah, teman-teman harus tahu nih soalnya sering banget ditanya tentang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara nih, perwujudannya itu ada rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian, mempunyai kemampuan awal bela negara itu perwujudannya ada memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan, sumber daya alam, dan keragaman hayati. Nah, itu ya teman-teman kurang lebih tentang bela negara ya. Nah, di sini juga ada
soal tentang bela negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud asas demokrasi dalam bela negara adalah A. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. B. TNI merupakan komponen utama dalam usaha pertahanan negara. C. Pemerintah bertugas untuk melaksanakan usaha pembelaan negara. D. Negara menjamin dan melindungi keamanan warga negara. E. Pertahanan negara dilaksanakan melalui TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Nah, jadi apa teman-teman? Demokrasi ya, di sini digarisbawahi adalah demokrasi dalam bela negara. Tentu saja jawabannya adalah yang A ya. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selanjutnya FRTWK-nya katanya ada tentang integritas, soalnya panjang. Terus yang ditanya sikap integritas tersebut merupakan pencerminan sila keberapa ya? Di sini aku bahas lagi bahwa integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkan. Integritas biasanya sering dikaitkan dengan perilaku anti korupsi ya. Dimensi integritas itu ada 3, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kemudian di sini juga kan ada pertanyaannya nih, masuk pencerminan sila keberapa? Integritas itu merupakan pencerminan sila kelima ya teman-teman. Di sini ada butir-butir sila kelima itu isinya yang pertama mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat menghormati hak orang lain. Yang kelima suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini masuk juga ya sebagai budaya anti korupsi ya teman-teman. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ada di sini soal tentang integritas. Berbicara masalah reformasi birokrasi, maka tak lepas dari pembenahan secara menyeluruh dari aspek kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sumber daya manusia adalah bagian yang paling penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Mirisnya, baru-baru ini Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 2.674 PNS berstatus sebagai terpidana korupsi dan baru 317 yang telah diberhentikan secara tidak hormat. Artinya terdapat 2.357 PNS yang berstatus sebagai koruptor. Selain itu, penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kompetensi kelembagaan pada pelayanan perizinan daerah di Indonesia pada tahun 2017 juga masih belum menunjukkan hasil yang positif. Dari fakta di atas menunjukkan bahwa aparatur sipil negara di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi 2 unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap aparatur, yaitu, nah teman-teman capek ya bacanya, nah nanti teman-teman itu kebanyakan menemukan soal yang seperti ini ya teman-teman, yang soalnya itu yang panjang-panjang banget dan tapi teman-teman harus bisa mengerti gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai diulang-ulang gitu baca soalnya supaya biar bisa cepet jawabnya teman-teman, karena waktunya memang terbatas. Jadi harus sering berlatih nih melihat teks yang panjang-panjang kayak gini ya. Nah, pilihan jawabannya itu A. Memenuhi komitmen dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. B. Kejujuran dan akhlak yang baik. C. Berintegritas dan memiliki kompetensi. D. Memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsinya serta terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. E. Efektif dan efisien. Nah, teman-teman, di sini udah pasti jawabannya adalah yang C ya, berintegritas dan memiliki kompetensi. Kenapa? Di sini ada kata-kata kunci tentang korupsi ya teman-teman. Kalau korupsi itu pasti dia biasanya dihubungkannya itu dengan tidak berintegritas. Jadi kalau ada PNS yang korupsi berarti dia kurang berintegritas ya. Kemudian di sini juga ada kata-kata yang penilaian ombudsman.
RI terhadap kompetensi juga masih kurang ya ternyata kompetensi PNS di Indonesia, sehingga yang jawaban yang benar itu yang C ya, kurang berintegritas dan memiliki kompetensi. Kemudian ada juga FRTWK, katanya sih ini yang ngerjain soalnya ini, katanya dia nggak dapat nih soal tentang COVID, nggak ada sama sekali katanya ya, tapi mungkin tiap-tiap orang kan berbeda-beda karena ada paket soal yang begitu banyak ya teman-teman. Nah sekian FR dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, semangat untuk ujiannya, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Bye-bye!